Gimana nasib orang yang bersyahadat tapi dia beribadah kepada selain Allah juga? Pelaku syirik. Seperti menyembah kubur, menyembah selain Allah, menyembeli untuk selain Allah. Dan telah tegaknya hujjah karena Al-Quran sudah tersebar untuk sekarang. Apakah boleh mengkafirkan orang tersebut? Tetap nggak boleh kecuali sudah tegak hujjah ini begini loh ya. Tegak hujjah itu hujjah ini argumentasi. Sampai kepada dia argumentasi benar. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tidak diklaim seseorang kafir sampai kepada dia hujjah yang benar. Misalnya ada orang sampaikan nih, ada orang tidak sholat ya, kemudian ada orang nasihatin, sholat tuh, kamu sholat itu wajib, cuma begitu saja misalnya. Lalu dia menganggap dia tidak tersentuh, dia tidak sholat. Ini menurut Imam Nawawi belum kena hujjah orang ini, belum sampai kepada dia argumen. Sholatlah ya, cuma begitu saja. Argumen itu datang, duduk dulu. Tahu nggak kalau sholat itu wajib dalam Islam? Dalilnya itu ini, gitu kan? Nggak cukup dengan kita bilang Quran terjemahan sudah banyak. Bagaimana? Mungkin dia tidak beli Quran, mungkin dia tidak punya, gitu kan? Saya berapa kali temukan anak kecil di lampu merah teman-teman, nggak bisa salam. Saya tanya Muslim iya, ya. Kemudian saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak dijawab sama dia. Kamu nggak tahu nak salam? Nggak tahu. Baik, sekarang hafal salam ya. Saya kasih duitnya. Ikut sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti sama mereka. Jawab juga. Di lampu merah kita di Jakarta, di Indonesia banyak tidak tahu salam. Bagaimana antum mau bilang karena Quran terjemahan sudah banyak, sudah dari hujjah padanya? Dari mana hujjah ini? Ini depan mata loh. Silakan antum coba nanti di lampu merah lihat anak kecil, coba antum tanya deh. Ada yang tidak tahu rukun Islam? Saya ajarin rukun Islam dalam 1 menit itu. Jadi kita kasih sedekahnya sekalian ikutkan dengan pendidikannya kan gitu. Itu banyak sekali. Bahkan maaf, jangan jauh-jauh. Antum yang hadir di sini 10 tahun yang lalu sudah paham agama seperti sekarang? 5 tahun yang lalu deh. Saya awal terjun teman-teman di dakwah tahun 99 ya, tahun 2000 pertama saya turun itu yang hadir cuma 10 orang, 20 orang. Sekarang Masya Allah penuh sampai begini nih. Berarti kan Masya Allah sudah mulai dekat dengan agama kan gitu ya? Iya, Alhamdulillah. Ya berarti ini kita harus lihat hujjah argumentasi itu sampai berikut dalilnya, terinci, dia faham, dia dengar. Bukan hanya sekedar disampaikan begitu saja. Baru dikatakan tegak hujjah padanya. Quran terjemahan tidak cukup. Berapa banyak orang kita punya Quran terjemahan di rumahnya? Apakah dia sudah baca? Belum tentu kan? Itu yang dimaksudkan. Jadi tidak usah tergesa-gesa teman-teman sekalian. Lebih baik kita hukumi orang secara zahir. Kalau dia muslim, jangan divonis kafir. Karena ingat, membuka pintu-pintu kafir, terbukanya pintu khawarij tadi itu. Itu kan yang kita hindari. Jangan kita masuk ke kelompok itu. Karena Nabi SAW ancam kan gitu, dengan banyak ancaman tadi. Perjanjian, bagaimana dengan hadis perjanjian antara kami dan mereka adalah mengenai solat. Barang siapa meninggalkan maka dia telah kafir, riwayat Ahmad. Apakah meninggalkan solat disebut kafir? Ini dirincikan oleh para ulama. Masalah bab solat adalah kalau dia meninggalkan solat jahdan, pembangkangan, nggak ada solat itu. Saya nggak mau solat dan tidak ada solat itu, bangkang, ini kafir. Sepakat ahli sunnah wal jamaah masalah itu. Tapi kalau orang meninggalkan solat takasulan, malas-malasan, mau sholat kapan dilihat orang, atau mau sholat kapan diajak, kalau enggak, atau kapan dia lagi mood dia sholat, kalau enggak ya enggak. Maka ini teman-teman sekalian hukumnya dosa besar. Dan ini masuk ya dalam rincian Abdullah bin Umar mengatakan sama dengan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara totalitas. Wilayah-wilayah Islam kayak Indonesia, wilayah-wilayah yang lain ini ada hukum Islam diterapkan, kayak sholat boleh, takmir masjid boleh, haji boleh, umroh boleh, baca Quran boleh, sebarin buku Islam boleh, semua boleh, tapi hudud belum. Pencuri potong tangan, orang zina dirajam, ini belum diterapkan. Jadi sebagian diterapkan, sebagian belum. Apakah ini juga masuk dalam masalah kafir? Maka di sini Ibnu Umar mengatakan ini kufrun duna kufur. Perbuatannya bisa sampai pada tingkat dosanya dosa kekafiran, beratnya, tapi dia belum kafir. Sama dengan orang yang tadi masalah meninggalkan sholat takasulan, malas-malas, tidak dikatakan kafir, tapi dosanya berat. Dosanya bisa sampai selevel dengan dosa kekafiran, tapi dia belum keluar dari agama.